belum lagi racikan strategi yang berganti-ganti. Dan oke, langsung aja kita akan lihat nih untuk drafting phase dari match kita yang kedua. Game yang pertama, Oke. map apa nih? Pokoknya kalau Dangerous Grass hati-hati Hellcat aja. Expanding reverse gak sih? Please banget ini biar baku hantam. Ah, Play Club. Landing. Oke. Oke. Umbi dengan Kelra. Ini akan cukup tenang kayaknya untuk di arah gold lane. Mungkin selain dari landing phase ya, itu untuk recover saat objektif. Kayak Lord Dan, penting juga tau. Kayak sekarang dikit bisa pulang dulu. Naik awan lagi nanti bakal cepet. Ya, recovery ini cepet ya. Ya, Apalagi kalau emang dalam keadaan I will choose my own path. Your team is banned. harus lebih dipertimbangkan dulu untuk Flying Cloud ini digunakan. Ya betul sekali. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat dari Onyx sendiri mereka cukup mengkhawatirkan dengan adanya permainan wombo combo kita tahu dari Dewa. Sinergi. Sinerginya. Dan Fanny dari Kairi bersama Nasus Sinestans ini juga tidak boleh dilepas sih lebih tepatnya. oke. Karena Freya-nya udah di ban sama Onyx di first-nya. Berarti lumayan nih mengurangi kan tugas second ban dari Dewa. Kan first pick Marcel. Terlepas ya sekarang. Buat Keyboy. Keyboy Marcel, wow. Tapi jawabannya pasti udah siap juga. Gak mungkin mereka ngelepas Marcel tanpa something B yang udah disiapkan. Wah, kemarin sih Dewa nyobain Belerik tapi nggak works ya oleh Mueza. Karena kita udah ada referensi juga game yang dimana ada Beleriknya. Itu adalah dari Navi. Oke. Dan kebetulan itu gamenya tuh bener-bener game yang late game banget, bukan yang early game. Wow, tapi Cloud dan Suyu pick Langsung. atas. Ini memang langsung to the point aja ya, kayak kasih Haritnya lawan pakai Cloud. Ya. Matchup Harit, ini menarik sih. Karena kita udah sering banget ngeliat Haritnya tuh dibonyokin duluan sama Cloud sebelum ada Blazing Duet dan belum ada Zaman Force. Belum level 4 kebetulan dari kedua gold lanernya. Dan kalau ngomongin Harit, ini Harit Kelra, Be. Harit Yang dia nggak Kelra. takut turret. Iya, dive in. Yang Kelra menggila itu. Iya, Oke. viral lagi dah. Nggak Tapi ya viral untuk, lagi, kan untuk tergantung. jungle-nya belum tahu kan. Bisa Iya. juga turun ke bawah dong. Kelra hero-nya banyak, jadi bisa ya second phase aja lah. Dan dia bisa dibilang nggak harus takut untuk kehilangan hero-hero powernya dia. Iya, banyak. Beatrix aja masuk kok. Gimana Oh, dengan tapi- Beatrix sekarang, Be? Beatrix sekarang kebetulan apalagi dengan Marcel, option yang bagus sebenarnya. Karena kan tetap bisa main di Bennett atau bahkan di biru juga. Jadi Wow. optionnya banyak. Wow, oke. Dengan adanya posisi dari Alice, kali ini harusnya dia punya hero yang lebih ke arah DPS. Ya. Ini, versi combo dari Dewa. Iya. Alice Gatot bisa, Alice Cetian bisa. Alice Setian bisa. Langsung aja gak sih Ben Cetian? Gatot? Kalau menurut gua Setian nanti aja sih Ben ya. Gatot aja dulu. Tapi kalau dari Dewanya sendiri nih, dia bisa minimalisir gold lane matchup dari Cloud-nya. Wah, ternyata enggak. Ternyata ke jungler. Oke, tag-nya. jungler. Baxianya yang di ban. Karena kalau misalnya mereka pakai Baxia dari awal, Alice dari awal udah gak punya power sih kitnya. Ya, Benar-benar. free ya untuk efek dari Necklace of Durance Glowing One atau Life Bane. Iya. Yang sering kita lihat dari Baxia juga. Dari efek pasif Baxia Mark. Itu Iya, iya. secara nggak langsung otomatis ngebuat optionnya bakal langsung dipilih. Hey. Halo. Halo. Support Baba Yeba. Iya, di support ya. Oke, last BM masih di jungle kah? Jangan berisik Lim, ada anak kecil. Oh iya. Itu ke Oji kayaknya. Jangan berisik ada anak kecil Saya ya. nggak berisik sih. Iya, emang. kita bisik-bisik kok. Boleh nggak casternya bisik-bisik ada anak kecil? Tapi udah pakai ini tadi. Udah pakai Irma. Udah pakai Irma, Alright, benar. menuju ke arah Hilda. Ini just in case ada posisi dari Kairi dengan Assassin mode-nya Lim. Lancelot? Aku setuju banget sih kalau Lancelot. Karena mungkin di antara yang lain Lancelot ini paling sulit untuk ditangkap gitu loh. Ini dipaksa Leo gak sih? Ya, kayaknya dipaksa Leo Mort. Ini support system dari Dewa. Semangat Embi-nya mana? Semangat Embi. Aduh. Oh nggak bawa, aduh. Iya, ya ini support system dari Dewa. Kalau tadi Onyx, sekarang Dewa. Benar. Pokoknya Pikachu. wajib ada support di depan. Ya, last pick. Menurut gua ini enak banget kalau mereka tutup ke arah Khalid sih. Khalid Hilda ya, good option. Khalid tapi, Hilda. Tapi balik lagi ya, ini mid laner juga pasti belum ketahuan. Atau boleh juga tutup untuk mid lane-nya. Alright. Karena udah ada referensinya, Cetian. Tapi ternyata glue-nya dulu yang ditutup untuk Mueza. Malah dulu ya. Gue sempat pikir Gatot tadi masih. Gue juga Gatot, tapi kalau nggak Gatot, Khalid oke banget karena mereka kan menang sungai ini. Ya kan, Khalid Cetian kan bagus juga kan buat early game. Iya. Jadi pertimbangannya banyak sebenarnya. Tapi belum pasti Cetian sih. Karena kalau misalkan memang dia mau mid yang bisa jadi teman main lah.
burst damage. Masih banyak juga pilihannya. Tetap Cetian. Masih Cetian. Ya, ini dia play with synergy. Coach Wright. Udah banyak banget game yang kita lihat. Combo Elis, Gatot, Cetian. Matrix. I would say 3 dari kombonya udah muncul. 2 dari Nolan. Farming speed jadi cari sama Kairi. Warit. Masih tetap Harit ya. Tetap diadu dengan Cloud walaupun sering dibilang ini Cloud selalu menang matchup. Alright. One last pick untuk Dewa United Esports. Masih di Gatot sih. Ya, anti geng Khalid kan apa bisa Gatot? ada AOG defensif. Khalid juga nggak buruk sih. Khalid oke sih. Dia butuh yang megang ke Harit. Seenggaknya ada efek sisi yang nggak pakai ultimate maksud gua. Makanya tadi sempat gue bilang ke Gatot Kaca. Ada Unbreakable. Tapi kalau memang dia mau Khalid, mid-nya bakal galak banget berarti. Iya. Clear-nya cepat banget, rotasinya kuat. Tapi memang nggak ada yang bisa nge-cover Zentian. Khalid. Itu dia. Khalid Rotasi. Cetian seperti biasa. Bahwa memang ini option yang dipilih sama Dewa adalah mereka ingin memenangkan area sungainya terlebih dahulu. Mereka Oke. mempertimbangkan bahwa Onyx bakal coba buat dipotong gerakannya, terutama Marcel Nolan. Karena mereka bukan tipikal hero yang benar-benar sustain di area sungai. Dan emang harus bisa kabur ketika tertangkap di area sungainya oleh Khalid. Oke, Profesor KB. Lebih pilih ke arah mana untuk draft kali ini? By draft, Dewa lebih menarik. Oke, lebih menarik. Lim? Aku Dewa. Oke. Mabuka Dewa mendapatkan kemenangan atas Sang Raja Langit atau Sang Raja Langit akan mengamankan posisi upper bracket Soepil Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the knockdown. Yap, ini dia. Satu tiket ya. Di match ini pasti ada satu tiket yang sold. Entah tiket upper, entah tiket playoff. Karena keduanya nih lagi struggling. Kebetulan Dewa kemarin hampir dapat tiketnya ditahan Alter Ego. Yes. Sekarang apakah Onyx akan menjadi penahannya lagi? Atau Dewa yang bakal menahan Onyx ke upper? Oh, itu lebih jadi cerita yang akan menarik sih, Lim. Yap. Untuk laning di awal kayaknya bakal cukup tenang ya. Harit, Cloud dua-duanya bakal farming dulu. Ya, XP Harit lane. Cloud. Terus juga Povius, Elis. Nggak yang agresif-agresif banget. Farming speed ya udah pasti ya. Kalau kita ngomongin Nolan, job desk utamanya adalah mereka akan cari sebanyak mungkin ruang untuk bisa dapetin farming lebih lama. Karena ya mau gimana pun di early game, apalagi di sama-sama level 4, Nolan Suyo, objektifnya akan berbeda. Point kill dan juga objektif dari Turtle. Dimana Turtle udah pasti bakal dicari sama Dewa sebisa mungkin. Sementara untuk metode pick off yang biasanya dimainkan sama Nolan, ini kan bawahnya Marcel ya. Jadi emang modal screening nih, modal info aja. Mungkin tujuannya biar Nolannya tetap menjauhi farming dari Mueza. Oke. Atau mungkin sebaliknya, Lim. Untuk dengan adanya Marcel ini akan bermain dari flanking. Karena kita tahu Nolan kan. Depan ditutup atau belakang ditutup, sisanya bakal dieksekusi, Prof. Mungkin ya, ada dua option jadinya. Main dari depan atau main dari belakang. Apalagi dengan adanya Dolin Suyo. Yang udah sering kita lihat juga, bahwa dia sering banget bikin action. Sering banget bermain dengan Sky Pierce kalau udah snowball. Ya dia sempat ngambil jungle juga tadi satu dari Kairi. Sansi bener smart ya, dia tahu kayak bakal banyak poke damage nih. Makanya untuk recover HP biar dia sustain juga. Brave Smite tuh jadi pilihan yang bagus. Wah, di sini posisinya dari para pasukan dari tim Dewa bakal coba dipaksa Dolin. Dan juga Kairi ditargetkan oleh Salam Mueza. Tapi tim fight di awal sebelum Turtle muncul ini akan menjadi lumayan kerugian untuk kedua belahnya. Siapapun yang akan ngeluarin spell terlebih dahulu. Karena romernya sama-sama masih di level 3, jadi masih aman. Untuk ngomongin IRA EXP udah sama-sama level 4. Setup sudah dilakukan. Dan lihat Kin di depan mata, menargetkan di mana Lutfi berada. Dolin masuk lebih dalam, Septian dan langsung mendapatkan satu barang itu terhadap Turtle. Setup yang sangat baik saat terkena first blood menjadi target utama Dolin. Dan bakal Lutfi di sana nggak bisa keluar dari cengkraman para pasukan anak Dewa. Flicker for defensif, tapi nampaknya para pasukan dari tim Dewa akan coba untuk mengejar di mana Lutfi berada. Satu hit terakhir, dibalikin. Mueza bakal coba di outplay. Flicker for defensif, tapi nampaknya ada Kin. Dan Lutfi di depan sana masih bertahan, Lutfi! Akhirnya ter-take down. Kiboy nggak boleh menjadi point kill selanjutnya untuk pasukan dari tim Onyx. Lutfi termakan kombinasi antara Okta dan juga Mueza bersama dengan Kin satu suara. Wah ini sebenarnya mungkin tadi ada satu gerakan ya yang udah dicoba sama Maybe untuk motong ke arah dari purple buff. Tapi ternyata nggak sempet dari Dolinnya. Kalau dari segi retributionnya terlihat Kairi yang dapetin dari purple buffnya. Jadi walaupun turtle-nya diambil tapi lihat Dewa secara individual ini mulai dirontokin pelan-pelan area monster jungle-nya karena
Ada beberapa yang mungkin diambil, tapi untungnya purple buff-nya masih diambil oleh Dolin. Thanks to maybe tadi di bagian bawah. Sehingga Kairi nggak langsung spike ke level yang ke-8. Oke, masih ditutup. Tapi nampaknya Kairi bakal coba untuk ngepok serangan Mueza. Tapi ngomongin ke arah Nolan ya, ini early-nya harus snowball loh, Prof. Wah, bukan cuma snowball sih, harus menang farming speed. Emang cepet-cepetan lagi farmingnya. Ya memang tujuan pick Nolan, biasanya Nolan sama Joy ya. Ini dua hero yang farming cepet banget. Karena ultinya tuh bisa dipakai buat nge-clear dari creep. Dan paling pinter ya buat ngindarin team fight. Sehingga ya otomatis ini dia farming yang dicari sama Onyx. Makanya mereka mungkin tadi nge-buying time di bagian top lane dengan tujuan ingin mendapatkan purple buff. Tapi ternyata masih belum dapat. Alhasil ya, Dolinnya masih bisa pelan-pelan mengimbangi kecepatan farming dari Kairi-nya itu sendiri. Oke, Kelra dan juga Mbi di arah bottom lane. One by one situation kah? Gak boleh terlalu memaksakan diri. Dan bahkan kalau kita lihat para pasukan dari tim Onyx, mereka lebih coba untuk setup terlebih dahulu. Bermain dengan tenang, dengan keuntungan dari Dewa. Tapi gold di tangan Onyx. Wah, Kin gak takut loh untuk biarin minion dia. Dia lepas-lepasin, pokoknya ramein turtle-nya, setup turtle-nya. Memang objektifnya tim play banget. Oke, Keyboy memberikan vision. Mencari di mana Dolin berada. Tidak mau steal kembali. Dan bahkan Lutfi udah membuat Mueza bonyok. Ini mahal banget. Karena sudah datang Golden Hour di depan mata. Dan bahkan Retribution-nya. Oh, dapat! Dolin berhasil mendapatkan objektif. Sedangkan Mueza menjadi bulan-bulan warga Setian. Menutup jalan permasukan dari tim Onyx. Damage terlalu sakit. Lasik duet dari Mbi. Nggak terlalu berasa di early game. Dewa mendapatkan turtle tapi mereka kehilangan Mueza. Is it worth it or no? Sebenarnya karena memang setup Golden Hour itu udah jagain Dolin biar gak masuk. Tapi bisa, ternyata masih bisa lewat dan dapetin turtle-nya. Cuma tadi curian Fury of the Phoenix juga gak kalah bagus. Ya, curian Fury of the Phoenix ya. Agar bisa menutup gerakan dari Mueza. Dan mendapatkan 1 kill at least. Oke, Kin. Dia mau coba dipaksa di area top lane itu 4 versus 1. Megangin 4 bertahan lama di sana. Itu waktu yang banyak untuk Dewa. Bener, space juga kan. Dan balik lagi ketika Fury of the Phoenix diambil, Be, itu cooldown-nya lama banget loh. Ya, cooldown yang lama buat Valentina. Tapi tetap lumayan terbantu juga ya dengan adanya efek stun barusan. Onyx jadi bisa menjalankan team fight dan mengimbangi dulu nih goldnya. Karena 2 turtle udah diambil sama Dewa. Dan udah pasti next objektifnya itu bakal ke turret. Oh, tim fight bakal coba dipaksa. Keyboy sakaratul maut. Golden Hour Golden Hour. depan mata. Selamat Kelra masih bisa selamat. Terbang Keyboy survive. Terbang lead. Dewa dengan setup yang sangat sempurna. Tapi ternyata Golden Hour memecahkan semua itu. Dia jam terbang. Yang cukup luar biasa dalam ketenangan. Bahkan di arah top lane Kairi menargetkan di mana Kid berada. Fracture telah dikeluarkan. Damage terlalu sakit. Balik lagi. Kid still survive dan di arah top lane mencoba untuk melawan kembali King. Selamat. Selamat dan tidak bisa dihindarkan. Wah, yang dicari oleh Kin adalah minions ya. Agar dia bisa survive dengan Sword of Ruin. Dan dia dapetin Regen HP serta menghilangkan semua damage yang diberikan oleh Kairi. Good fight di bagian top lane. Ini benar-benar jadi fight yang benar-benar cuma tarik ulur, keluarin resource skill, skirmish kecil, sebelum nanti menuju ke area dari turtle selanjutnya. Aduh, Kairi atit. Dengan adanya fracture membuat Mueza kali ini harus mundur ke arah belakang. Dan bahkan turtle, perfect turtle untuk Dewa atau Onyx karena dengan Dewa mendapatkan perfect turtle ini membuat dia akan lebih sustain untuk di team fight selanjutnya. Oh, gak dikasih dong. Onyx mau setup juga ternyata. Sonic mau setup, tapi jangan lupakan ada Kin di depan mata. Sun sudah Fury of the Phoenix, Dolin menjadi target utama, dipengin dua-duanya dan lihat mereka berhasil mendapatkan Dolin, berhasil mendapatkan Turtle, Kairi mundur ke belakang. Tidak ada yang bisa membendung pergerakan dari Kairi. Dan bahkan Mueza ter-take down. Wow, itu dia. Gak dikasih perfect turtle, pasti dikontes. Bahkan Monsi lagi, Keyboy. Dia mau lebih kan? Mau lebih, tapi Keyboy masih kekurangan damage kalau hanya bersama dengan Lutfi. Butuh damage dari Suns, butuh damage dari Kairi. Dia mau taret sih. Pasti, karena mereka udah dapetin turtle dan seperti biasa ya. Tipikal-tipikal kayak Onyx, kalah turtle 1 nggak masalah, kalah turtle 2 nggak masalah. Yang penting turtle 3 di force, dipaksa. Jangan sampai perfect. Ya, jangan sampai perfect turtle, karena kalau perfect turtle, snowballing untuk maybe-nya itu bakal mudah banget. Dan sementara dengan mengimbangi minimal turtle-nya dapat 1, lihat bagaimana gold yang ditarik sama Onyx langsung 3.000. Plus dapetin Dolin juga. Bawah merupakan juga. 1 buah point kill yang mahal, plus Kelra dapetin turret. Banyak ya. Banyak Langsung keuntungan. untung banget untuk Onyx. Kairi full planet sepertinya. Dia bakal main Hunter, Malekith. Mungkin skip Hepta. Tapi Keyboy lihat udah ngebuka vision di depan. Wah, Keyboy sih mau kapanpun Okta punya pasif akan terus dipancing sih sama Keyboy. Orang ruin. King! Kita benar-benar blast Keyboy. dengan ada Golden Hour. Berhasil menyelamatkan para pasukan dari tim Onyx. Udah ke arah belakang mulai masuk lagi Dolin mengejar Kelra. oleh Kelra. Versus
everybody di arah belakang. Bakal ditutup jalan oleh Maybe. Tidak ada Purify kembali. Tapi damage dari Fracture membuat Kim take down. Terlalu sakit damage dari Fracture walaupun dieksekusi oleh Kelra. Tapi Maybe. Ini pas Hana Blazing Duetnya ditutup dalam Golden Hour dan membuat para pasukan dari tim Dewa yang sudah punya setup tepat. Kali ini kembali lagi mereka kehilangan setupnya. Kyrie di batang hidungnya. Dipaksa oleh Sasa. Fracture moment. Wesa meleleh bagikan mozzarella. Wow, itu dia setup yang bagus dari Dewa. Di counter dengan sangat-sangat baik Keyboy. Golden Hour tadi, Be. Wah, ini dia kiting fight dari Onyx. Mereka tarik ulur, mereka keluarin Zaman Force, mereka paksa agar Dewa keluar dari zona yang tidak aman. Dan benar saja, itu hanya pancingan belaka semuanya. Ditutup dengan gerakan dari Kairi. Dan juga Raging Sandstorm yang tadi digunakan. Ini benar-benar semuanya komit untuk full dive composition. Memanfaatkan Kairi dengan full damage-nya juga. Fracture yang cooldown-nya juga sangat singkat. Sehingga wajar di sini. Kelra pegang 4 kill. Kairi juga 0 death. Farmingnya benar-benar sesuai dengan pattern yang tadi kita mention. Dan bahkan 3 level di atas Dolin. Wah, ini berat banget sih. Tadi bisa dibilang counter setup yang berkali-kali. Jadi bukan sekali doang, Lim. Berkali-kali counter setupnya itu perfect dari Onyx. Dan akan selalu seperti itu. Paling simpel adalah Golden Hour pakai ke temen. Itu aja. Untuk hindarin tadi Torn of Ruin, Fury of the Phoenix bakal kelawan semuanya. Gak usah repot-repot cari musuhnya. Kenain aja ke temen. Wah, tapi tetap Hepta ternyata. Kairi full planet. Oh really? Mereka mau coba untuk Kontes. bermain menuju ke arah kontes. Bakal coba Oh, gak dipaksa dan bahkan Muesa tertek dan Fury of the Phoenix Dolin! Karena retribution apakah para pasukan dari tim Dewa. Mereka harus melepaskan Lordnya. Di take over Kairi datang hanya mendapatkan Lord dengan sangat mudah. Para pasukan anak Dewa kali ini mereka harus mundur ke arah belakang. Karena mereka mencoba dipotong oleh Kairi dengan sandwich baby. Blessing Wave for defensive kali ini. Mau tidak mau harus dikeluarkan. Tapi yang berbahaya adalah Kelra. Lagi-lagi hampir menggila walaupun belum gila. Belum ya, masih waras. Belum, masih waras, santai aja. Tapi masalahnya ada Lord sekarang yang udah masuk ke arah mid lane. Ini nggak diturunin sama sekali Onyx. Mereka gas terus. Oke, tapi nampaknya Onyx gak akan melepaskan dengan tidak adanya Holy Defense. Bakal coba dipasang. Tin, tidak pasang ditutup dengan nanti Golden Hour. Ditutup jalannya, tapi Muesa dari tadi tidak bisa mengeluarkan goloknya sama sekali. Target ke utama, Kelra mulai diving ke dalam. Dolly menjadi target utama. Untungnya masih terlalu jauh, tidak bisa dibendung. Kelra dengan haritnya bermain dengan agresif. Kelra, ingat nafsu membunuhmu walaupun birahimu memuncak. Ya nggak bisa terlalu jauh juga ya. San sampai ngambil panahnya Suyu. Evil Gwiller. Buat cicil-cicil lumayan. Buat nyicil dan nambahin damage reduction juga ya untuk physical. Itu benar-benar lagi-lagi inisiasi yang selalu dibuka oleh Keyboy dan Lutfi tidak disia-siakan oleh member Onyx langsung dari yang awalnya 3.000, 5.000, sekarang 9.000. Gold lead-nya terlalu dalam. Ya, Tapi gue suka banget sih team fight dari keduanya. Dewa bagus nge-setupnya, Onyx bagus nge-counter setupnya. Ya, retake-nya kan. Jadi indah nontonnya tuh. Ya balik lagi, Nolan nggak mungkin dia yang pegang Lordnya duluan. Harus dia yang retake untuk Lordnya. Mungkin kalau sekarang lihat dari Onyx nggak mundur ya. Ini memang zona mereka otarat. Oh, dipegang semua lihat sama Keyboy. Pasan again! Kamu coba dari Muesa, berhasil mendapatkan di arah belakang. Sasta takedown, tapi Kelra mencoba untuk menanjung ke arah belakangnya. Okta ter-takedown, triple kill didapatkan Kelra. Menuju ke arah Muesa dan bahkan counter setup lagi dan lagi. Onyx, mereka membiarkan Dewa yang melakukan setup. Tapi mereka tidak akan melepaskan damage terlalu besar. Wipe out! Onyx sang Raja Langit berhasil menggetarkan awan di game yang pertama. The King Onyx berhasil mendapatkan King yang pertama. Game yang cukup cepat, 12 menit. Jujur setup terakhir dari Dewa, bagus banget. Udah gak ada Golden Hour dari Keyboy, semuanya kena. Fury of the Phoenix, Torn of Ruin, Raging Sandstorm. Tapi Onyx mereka on the goal sangat jauh. Jadi apapun yang diusahakan sama teman-teman dari Dewa seakan salah. Ya, Dan dominasi early-nya terlalu kacau. itu tadi ditutup oleh Kelra di bagian belakang. Zaman Force-nya mengusir Okta dan Maybe. Sehingga seolah-olah setup yang diciptakan dari Fury of the Phoenix dan Torn of Ruin itu sia-sia. Karena ada full dive lagi dari Harit. Zaman Force-nya ready. Kelra-nya nge-delete 2. Secara nggak langsung damage-nya pasti bakal minim. Onyx mendominasi di game yang pertama. Pasca turtle yang ketiga. Dan hanya modal 3.000 gold awalnya, Lim.
Yep. Gold yang gak terlalu banyak, gold gak yang terlalu signifikan, tapi dari modal tersebut tiba-tiba bisa 3 kali lipat goldnya sampai dengan 9.000. Yes, ini poinnya counter setup. Onyx tahu Dewa setupnya kuat, Dewa kuat dalam segala setup di medan apapun. Onyx membiarkan Dewa yang membuka, selalu dibuka kitnya. Masuk sini, Golden Hour cuma trigger. Tapi lihat Kelranya menggila di belakang. Bahkan ada 2 teamfight yang berbeda di sini. Ini nih, Chrono of Ruin, Lihat nih, Dan Kelranya diem dari kanan. langsung sus, Zaman Force. terbang dia belakang. Dia tutup untuk Maybe dan juga untuk Okta. Iya, Dua pemain yang dipegangin oleh double kill-nya Kelra. Dan tadi sempat kita mention, kalaupun emang setupnya bagus, retake-nya ternyata lebih gila. Wah gila, counter setupnya sih agak lain untuk kali ini. Kayaknya Karena Dewa setupnya bagus banget. Bagus tadi. Gila. Gua rasa hari ini udah boleh mulai dipertimbangkan sih. Gua nggak tahu hari Soalnya nggak sekali ini orang main kayak gini. masalahnya Dari tadi dulu. Dulu. Kin udah masuk, udah tepat, Mueza barengan, damage-nya udah full di sana. Udah. Maybe nggak dikasih deliver karena Kelra. Bukan Zaman Force, dipisahin tim fight-nya. Itu memang loncat-loncat yang sangat instan. Instan banget sih. Ya kan karena dia di Zaman Force nih. Chrono Instan, Dash instan. instan. Karena bisa Chrono Dash Instan. lagi abis itu. Bedanya mungkin gini, kejadiannya mirip sama di match pertama. Ada 3 orang kena stun. Cuma di game pertama itu 2 core-nya kena. Iya. Yang tadi gak kena. Gak kena bebas. core-nya. Kelranya bebas dibalikin. Ya apalagi kan kita tahu sendiri kan Gouge dari Nolan alias skill 2 Nolan. Itu kalau misalkan udah purple buff, udah item cooldown reduction, emang energinya boros. Tapi Ya. dash-nya tuh bisa berkali-kali. Wah, Dan makanya. even kayak no cooldown. Itu si tadi Kelranya bebas ke arah belakang, targetingnya core. Benar. Core-nya hilang, maybe-nya Wah itu hilang. fracture langsung kayak ke-trigger buat Blazing Duet. Jadi nggak ada source buat teamfight. Flash nggak ngapa-ngapain. Habis. Maybe-nya mundur kan. Ya. Dikejar sama Kelra dengan instan, langsung instan 2 hilang. Makanya Okta nggak ada flicker, di atas sudah kebait kan. Iya, udah Ya. gak ada apa-apa lagi, udah jalan kaki. Udah, Udah pasrah aja. begini, udah begini ya. Dan kalaupun emang nanti teamfight dilanjutkan, itu masih ada Lutfi yang megangin belakang-belakangnya. Jadi Gua susah banget ini untuk bisa mecahin kodenya. Bahwa emang setup yang udah sedemikian bagus di bagian turret bawah dari Dewa, itu kayak langsung buyar seketika. Iya, tapi Dewa jujur di game ini dia setupnya semuanya bagus, tapi counter setupnya dipatahin semuanya. iya. Semuanya nggak ada satupun. Gila, nggak ini juga ya. Nggak expect kan? Nggak expect banget gua di counter setupnya segila itu. Kayaknya yang pertama harus pikirkan lagi tentang Harit. Iya. Itu dulu satu, Haritnya dulu. Kedua, Marcel kayaknya. Ini kan hero counter setup banget ya. Iya. Jadi memang akan seperti itu. Hero go or save ini. Kalau go ya berarti kita bikin inisiasi buat teman kita. Tapi kalau save, kita buka golden hour buat matahin setup dari lawan-lawan kita. Nah kebetulan di sini, kalau kita lihat kan, tuh setupnya dibatakan. Gila. Diusir 2 pemain, terus Skin sama Muezanya itu nggak punya damage jadinya. Karena di depan udah keluar banyak resource. Dan tentunya loncat-loncat yang sangat instan. MVP of the game, Kelra! Wah ini mungkin kalaupun Kelra lagi mendengarkan kita ya dari sini. Grabein Kelra. Grabe yung Kelra. Jadi minimal kalau kita lihat dari 7 point kill emang dari awal sampai kita mention ini Kelra dapetin banyak banget resource, kill, gold dan juga nah ini nih di gold lane-nya. Wah. Dia emang kalah darah Yes. tapi laningnya nggak kalah. Dan Dia tetap dapet minionnya. Gue nggak ngerti kalau Kelra ini lagi pakai Harit. Cara untuk nyelesain birahinya ini yang memuncak gue nggak ngerti. Makanya tadi aku bilang, kayaknya udah Gila. boleh dipertimbangkan nih. Boleh sih. Soal Haritnya. Oh yes. Karena ini jatuhnya hero power loh. Ya, untuk hero power. Kelra. Hero pegangan. Udah Hero- pasti. Hero power plus hero meta, Be. Iya. Jadi kayak orang biasanya kan hero powernya bukan hero meta ya. Jadi Ya. orang ragu buat nge-ban. Ini dua-duanya nih masuk kategori. Walaupun memang setup turtle-nya di pertama dan kedua itu bagus banget buat Dewa. Mhm. Dan ini nih. Ini momen dimana Kiboy lumayan lama ya buat nge-buying time dan lagi-lagi dapat satu walaupun Kiboy harus tumbang. Ini Oke. juga nih, golden hour save. Ini ya salah satunya. Kan tadi kita kasih 2 option, go or save. Kalau save itu ya berarti buat nyelamatin temen. Kalau go ya buat team fight. Ternyata pas diajak team fight, lihat tarik ulurnya. Manis banget lagi-lagi. Onyx dan Suns juga mengambil Raging Sandstorm. Ini juga nih retake yang cepat. Apalagi dibantu dengan adanya Lord. Ini Dolin bener-bener unlucky banget momennya. Dia kena Platinum Snap. Dia kena knock up dari Lord. Dan Lordnya keambil jadinya.
Iya, dia tumbang ya. Blazing Unit keluar, Octa flickernya keluar. Kayak banyak banget sword yang udah di-bait, Be, sebelum kita Iya. di bawah tadi. Sebelum team fight tuh emang mereka paksa beberapa resource untuk keluar ya. Jadi secara nggak langsung ngebuat atau maksain Dewa untuk nggak siap team fight. Dan ini adalah triggernya nih dari Keyboy. Pada Keyboy buka Golden Hour, ternyata Keyboynya digas. Ada 2 pemain yang bebas, Kelra dan Kairi. Langsung dipotong ternyata di bagian belakangnya. Double kill didapatkan dan ditambah lagi Lutfi yang nutup Mueza. Yap, ini udah coba terakhir dari Kin ya. Ya, ini juga salah satu momen awan ya. Awan momen lagi nih. Tapi Lawan yang- Onyx. Kalau yang ini mah mau nggak mau, Be. Emang ini harus nge-defense, tapi ya gimana ya? Gak bisa ke-defense, Lim. Nggak kuat ya. Langsung kena burst. Karena kalau kita lihat dari itemnya, lihat tuh. Death of Despair dari Kairi. Makanya tadi kena fracture sedikit kan. Kin langsung bonyok. Apalagi Kin untuk ngomongin soal physical defense yang bener-bener superiornya nggak ada. Ya, Sini kan brute force sama Oracle. Yang mana cooldown ya, ada cooldownnya, cuman untuk defense-nya nggak segede core kayak Antiquiras, kayak Athena Shield mungkin. Ya, atau Antix yang paling tepat ya. Untuk bisa menjawab bagaimana Nolan. Makanya di sini bisa dibilang untuk Kin, walaupun dia tipikal hero EXP yang punya durability, tapi gak akan bertahan lama. Setuju banget. Oke, tapi kalau ngomongin one-sided nggak juga sih, Be. Gak juga, gak bisa Karena dibilang one-sided. Turtle-nya dapet di Atau awal. dapat 2-1 bahkan. Cuman 12 menit game cepet loh itu, Be. Game Dan cepet. goldnya itu Nah, jauh makanya banget bedanya. ini mulai kelihatan gak seimbang. Atau keseimbangannya udah mulai rusak ketika turtle yang ketiga. Terutama turtle yang ketiga, itu kebetulan dari Onyx-nya gak cuma mendapatkan turtle, tapi mendapatkan Dolin. Itu langsung pecah dan 1.800 gold. Itu swingnya lumayan jauh. Dari yang awalnya mungkin Dewa megang 500-an gold kan, yang kayak tadi kita bilang, ini game yang equal. Seperti yang aku setuju banget, Lim bilang kayak ini bukan game yang one-sided. Ini bukan game yang Onyx pegang sepenuhnya. Kayak 12 menit, Onyx mendominasi, enggak. Karena terbukti Dewa di 6 menit awal tuh pegang sebenarnya. Iya. Berarti memang celahnya dibuka sendiri ya, sama Onyx ya. Mereka yang take over lah bisa dibilang. Sementara kalau dari combo, ya ini klasik Dewa lah. Mereka selalu ada hero dengan combo, hero dengan sinerginya mereka. Cetian, Alice, dan ya kalau misalkan tadi Gatot juga sama bakal kejadiannya. Yang ini Raging Sandstorm, kalau Gatot EOG. Itu udah bagus, volume damage-nya udah ada juga. Ada Suyo, ada Cloud. Tadi gue sempat expect Suyonya Sky Pierce Iya. buat beres-beres. Tapi yang nggak Sky Pierce pun menurut gue nggak apa-apa, Be. Karena memang ya damage-nya kan tetap masuk. Damage-nya kan tetap cukup juga kan. Untuk ngomongin sinergi ya. Kalau kita ngomongin sinergi kayak semua ult-nya tuh on point gitu. Torn of Ruin, terus juga Raging Sandstorm, Fear of the Phoenix, Blazing Duet. Ini sebenarnya tanpa Sky Pierce aku setuju sih, Lim. Dolin pasti bisa bersih-bersih. Cuma balik lagi, banyak banget Dutch evac yang bisa ditimbulkan ketika Onyx tuh bisa ngelakuin fight back-nya. Dan terbukti nih gold-nya gila banget. Langsung di angka 11.000 loh Iya, 12 di end menit. game. Dari perbedaan goldnya tuh kayak one-sided, Be. Iya. Dari perbedaan goldnya. Kayak misalkan nih, ada mungkin ada beberapa teman-teman kita sobat Land of Dawn yang baru pulang gitu kan, baru buka MPL. Wah, udah selesai game 1. Hah? 12.000 atau 11.000 gitu kan goldnya. Ini game one-sided ya bang? Enggak. Enggak. Kebetulan ini bukan game one-sided. Tapi Itu sumpah iya. Ini Iya. gak one-sided, bro. Dari mungkin objektif Turtle iya dipegang Dewa. Benang bahkan lebih unggul. Tapi Turtle ternyata gak ada memang. Mungkin harus dipikirkan lagi ya, karena semenjak Onyx dapat turret atas bawah tadi, itu gamenya langsung punya Onyx. Lihat nih. Rich Guy by Todak. Wong Sugi. Jelas. Kiara. Jelas ya itu ya. Orang Ade. Memang permainan dari laningnya yang sangat mengerikan juga. Dan positioning ketika dia tahu dia bisa dive in kapanpun. Ini yang mungkin harus dikalkulasi sama Dewa deh. Menurut gue memang Kelranya ini harus dipatahin si kakinya. Kalau dia main Harit kayak tadi, ini sangat membuat distraction terhadap setup Dewa. Ya, patahin kaki yang dimaksud tuh early game ya. Iya, Karena terbukti early gamenya Kelra baik-baik aja. Yang sempat kita mention kayak Harit, itu ketemu sama Cloud, biasanya bonyok, kena freeze lane. Terbukti enggak. Malah Kelra yang nge-freeze tadi sempat beberapa minion dari Maybe. Dan kayak maksain Maybe-nya buat recall dulu ya, Ya. thanks to Flying Cloud ya. Jadi Maybe-nya juga tetap bisa laning dengan baik. Cuma permasalahan utamanya adalah banyak banget kita ngeliat game, referensi game di mana Harit ini pasti bakal bonyok lawan Cloud. Benar. Wow. Jujur dari gua, coba boleh dipertimbangkan sih untuk main Harit. Iya. Memang banyak. Ntar ini nyelep pas itunya. Iya.